Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia dari kelas PAI 2D. Sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran sederhana 2 dimensi. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kelebihan dan kekurangan media 2 dimensi. Yang pertama, ada media grafis. Kelebihan media grafis yaitu yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya pun sangat murah. Adapun kelemahan media grafis, yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Media papan. Kelebihan media papan yang pertama, bermanfaat di ruang manapun tanpa harus adanya penyesuaian khusus. Yang kedua, pemakai dapat secara fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara penyajian berlangsung. Yang ketiga, mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Yang keempat, fasilitas papan tulis ataupun whiteboard selalu tersedia di ruang-ruang kelas. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dari penyajinya, apalagi bila memerlukan penjelasan verbal. Yang ketiga, mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan dengan media yang diproyeksikan. Yang keempat, pada saat menulis di papan, guru membelakangi siswa, dan jika ini berlangsung lama, tentu akan mengganggu suasana dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, ada media cetak. Kelebihan media cetak yang pertama, siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain. Yang kedua, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, media ini biasanya mudah dibawa. Yang keempat, instruktur dan siswa dapat dengan mudah mengulangi materi pelajarannya. Yang adapun kekurangan media cetak ini, yang pertama, mencetak gambar atau foto berwarna biasanya memerlukan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, sukar menampilkan gerak di halaman media cetak. Yang ketiga, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Yang keempat, tanpa perawatan yang baik, media cetak akan cepat rusak, hilang ataupun musnah. Nah, kami menyimpulkan materi tentang media pembelajaran sederhana 2 dimensi. Kesimpulan yang dapat kami rangkum yaitu media 2 dimensi sendiri adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran 2 dimensi ini meliputi media grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang penampilan isinya tergolong 2 dimensi. Media lingkungan yang ada di sekitar siswa adalah salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar secara optimal. Apabila Anda mengajar dengan menggunakan lingkungan tersebut sebagai sumber belajarnya, maka hal itu akan lebih bermakna dan bernilai, sebab para siswa diharapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang dialami sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang termasuk media 2 dimensi, diantaranya ada media grafis. Yang termasuk media grafis yaitu grafik, diagram, batang, sketsa, poster, peta, dan globe. Yang termasuk media papan diantaranya papan tulis, papan tempel,
papan flanel, dan papan magnet. Dan yang ketiga yaitu media cetak, diantaranya buku pelajaran, surat kabar, majalah, dan pengajaran berprogram, dan komik. Adapun yang termaksud dalam media lingkungan yaitu lingkungan alam, contohnya sumber daya alam yang di sekitar kita seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati seperti batu, dan lingkungan sosial contohnya struktur sekolah, dan masih banyak lagi. Media merupakan suatu perantara atau alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media ini yang tepat dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Media dua dimensi mempunyai kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, guru harus dapat memilih media yang sesuai dengan bahan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan lancar. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.